Ustadz, bagaimana cara menghadapi istri yang suka marah? Anggap aja dia radio rusak. Nikmati aja. Jangan sampai ketika dia tidak ada baru kau menangis. Kalau sudah tiada baru terasa. Oleh sebab itu maka kalau dia marah-marah bilang sama dia, enggak ada lo, enggak rame mah. Oleh sebab itu, kenapa dia marah? Jangan kita egois. Kenapa dia marah? Yang mengandung anakmu 9 bulan 10 hari siapa? Dia kan? Yang tak sempat sholat duha, yang tak sempat sholat tahajud, yang menangis di dalam pangkuan, yang tidur sampai subuh, yang tidak sempat menikmati lelapnya malam, yang tak sempat mimpi indah. Itu siapa? Dia. Engkau kan cuma datang sekali-sekali aja jadi. Oleh sebab itu dia mungkin agak marah sedikit. Sabarlah. Khuliqatil mar'atu min dhila. Dia diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Tulang rusuk. Ini tulang rusuk yang paling bengkok. Itulah asal muasal dia. Dia bengkok. In aqasta aqamtaha kasartaha. Kalau kau luruskan dia patah. Kalau kau ikut nanti kau jadi bengkok. Kau yang gagah yang perkasa. Kalau kau luruskan dia lurus. Patah. Kalau kau ikut, kau jadi bengkok. Kalau ada pegawai yang ikut istri, pegawai bengkok. Polisi ikut istri, istri polisi bengkok. Tentara ikut istri, tentara bengkok. Satpol PP ikut istri, Satpol PP bengkok. DPR ikut istri, DPR bengkok. Oleh sebab itu pandai-pandailah cari orang tua, ngomong kepada tokoh masyarakat, tokoh adat, religius, datang ke Pak Kiai. Pak Kiai, saya mau nanya ini, tolong bacakan doa gimana supaya istri saya ini jangan lagi marah-marah. Mau doa apa? Mau doa bisu apa mati? Insya Allah semuanya ada kebaikannya. Dia marah kenapa? Mungkin karena engkau gak sholat berjamaah. Dia marah kenapa? Mungkin uang belanjanya kurang. Saya mancing dikit aja. Betul. Itu sesungguhnya adalah luapan kekecewaan yang lama terpendam. Oleh sebab itu kalian pulang nanti duduklah bersama. Tulis baleho seperti ini. Judulnya apa? Mau dibawa kemana hubungan ini? Oleh sebab itu insya Allah. Kalian berdua ini sebenarnya siapa yang mempertemukan kalian? Allah. Pulang dari sini katakan, Mama, aku tak pernah mencarimu, kau pun tak pernah mencari aku. Allah mempertemukan kita. Apa jawab dia? So sweet, Pak. Oleh sebab itu maka, kalau dia marah-marah sedikit, tinggal kau nikmati, kau dengarkan aja. Kalau kira-kira kau kecewa, ambil kapas, sumbat telingamu. Hidupkan earphone. Udah selesai? Belum? Pasang lagi ya. Panitia, apakah haram makan uang korupsi sama dengan haramnya babi? Mana pula sama babi sama korupsi? Kalau kau ambil babi, kau panggang, kau kasih kecap, kau makan, itu yang dosa kau sendiri. Tapi kalau korupsi kau makan, kau mesti kembalikan uang ini kepada orang pemiliknya. Kalau kau makan babi, di akhirat kau nggak perlu nyari babi. Tapi kalau korupsi, kau mesti cari orang itu. Kalau kau korupsi satu desa, berarti satu desa mesti kau cari. Kalau kau cari, kalau korupsi satu provinsi mesti kau cari. Kenapa Ustaz tak sebutkan satu kota? Ada Bu Wali di sini. Nggak mungkin Bu Wali korupsi. Beliau dokter. Kalau mau dia cari duit, nggak perlu jadi wali kota. Diambilnya aja senter sama senter kecil sama martil kecil, selesai. Oleh sebab itu maka kalian yang sudah pernah korupsi, maka uang korupsi itu dihitung, serahkan ke lembaga yang dinikmati orang banyak, panti jompo, anak yatim, fakir miskin, masjid. Dulu kau korupsi berapa? 100 juta. Hitung balikkan. Nanti kalau pengurus masjid nanya, kok banyak kali? Ambil aja Pak Ustaz tanya. Jadi nggak perlu kan, ini aku serahkan 100 juta karena korupsi dulu, tunai. Nggak usah, nanti ditangkap KPK. Jelas? Ada orang
nanti mati di hadapan Allah, puasanya banyak, sholatnya banyak, hajinya banyak. Tapi ternyata amalnya itu habis. Kenapa? Diambil orang yang pernah dia aniaya, pungli, kutipan liar, korupsi, sogok. Habis amalnya diambil di akhirat. Oleh sebab itu kita tulus ikhlas bersih sebersih-bersihnya menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dibersihkan Allah dari segala macam nih. Amin. Hidup ini bukan sebentar, bukan lama saudaraku. Hidup ini hanya sejenak saja. Seperti orang yang bernaung di bawah pokok kayu sementara hujan. Hujan berhenti, kita pun berlalu. Habis ini kita akan pindah ke alam barzah, alam kubur. Setelah itu kita pun akan masuk dalam surga Allah. Mudah-mudahan kita diselamatkan dari neraka jahanam. Amin. Pak Ustadz, bagaimana menyikapi suami yang pindah agama selain Islam? Apakah saya harus minta cerai atau harus pertahankan rumah tangga? Suami yang murtad, maka kau tidak perlu minta cerai. Cerainya automatically. Automatically itu apa Pak Ustadz? Otomatis. Kalau suami yang mencerai namanya tolak. Pakai kop, tolak. Kalau pakai kap, tolak jatuh. Tolak. Kalau istri yang menggugat, namanya khulu. Tapi kalau otomatis fasah, namanya fasah otomatis. Apa itu? Suami yang murtad nggak perlu dituntut, otomatis sudah cerai. Istri yang murtad otomatis. Makanya kalian wahai anak lajang, anak gadis, kalau mau nikah yang dicek pertama adalah agamanya. Jangan yang kau cek pertama saldonya. Ustadz Somad, anak saya dokter, mantap, mau nikah. Calon mantu saya ragu sholat apa enggak. Gimana cara ngetesnya Pak Ustadz? Suruh ketemuan jam 12 siang hari Jumat. Mas, kita ketemuan hari Jumat jam 12 ya. Mohon maaf, untuk yang satu ini tidak bisa. Karena aku harus sholat Jumat. Terimalah dia. Tapi kalau dia bilang, oke. Tapi tes ini tidak bisa dipakai lagi karena soal sudah bocor. Nanti saya kasih soal yang baru. Saya banyak soal-soal. Bisa kita bicara 4 mata Pak Ustadz, jangankan 4 mata, 3 pun bisa kita bahas. Agamanya dulu. Wahai laki-laki, kalau kalian mau meminang perempuan, tengok agamanya. Wahai para wali, perempuan tidak langsung menerima laki-laki. Perempuan itu tidak langsung sama laki-laki. Dia harus ada walinya. Yang menerima si laki-laki itu 6. Bapakmu, kakekmu, abangmu, adikmu, pamanmu, abang ayahmu, adik. Dia tanya. Makanya perempuan itu ditanya, Nduk, anak perempuan, maukah engkau menerima laki-laki ini? Kalau perempuan itu diam, berarti tanda setuju. Dulu anak gadis diam, anak gadis sekarang mau jawab iya aja atau iya banget ya. Nah, kalian perempuan, yang pertama dilihat dari laki-laki adalah din agamanya, wa khuluqahu, baik agamanya, baik akhlaknya, terima dia. Tapi kalau perempuan yang dilihat apa? 4. Tungkahul mar'atu li 4. Perempuan dinikahi karena 4. Mal, kaya. Wali hasabiha, keturunan bangsawan. Bangsa yang hidup di awan. Wali jamaliha, cantik. Wali diniha, karena agamanya. Ustadz Somad, ya. Saya mahasiswa Ustadz dulu di kampus. Udah tamat kuliah? Sudah Pak Ustadz. Udah kerja? Udah Pak Ustadz. Udah nikah? Belum Pak Ustadz. Kenapa belum nikah? Nyari yang ada 4-4-nya. Bisa Ustadz carikan Ustadz. Kalau ada 4-4-nya ngapain ku kasih ke kamu? Jangan kau cari karena cantiknya. Karena wajah perempuan akan berubah. Kemarin kami baru reuni. Baru ketemuan reuni 20 tahun gak ketemu. Dulu imut-imut. Sekarang lisut. Bunga, bagaimana tabiat bunga? Bunga kuntum mekar harum cantik kuning layu mati. Ada bunga yang tak layu, bunga plastik. Makanya banyak perempuan sekarang wajahnya plastik semua. Pipi plastik, dagu plastik, hidung plastik. Ini alis apa bulu mata? Plastik, ulantik bukan main. Ada orang bakar sampah layu. Menggeletar tangan mencukur bulu mata. Mau pergi undangan, salah potong, hilang semua.
Kawan udah mulai nelpon, gimana? Jadi kita berangkat. Wah kacau ini. Hilang, nggak mungkin pergi satu. Hilang kan dua-duanya. Hilang. Gimana? Waduh kacau, gimana ini? Mau ditempelkan ijuk sapu nggak mungkin. Untung ada spidol white ball. Makasih ya Pak, memang kau penyelamatku. Rupanya spidolnya nggak permanen. Sampai di tempat undangan, sambal udangnya pedas. Kipas angin mati. Meleleh. Ambil tisu, lupa. Panas ya? Iya. Panas. Semua orang senyum. Kok tiba-tiba orang ini ramah ya? Senyum. Senyum. Semua senyum. Sampai pulang ke rumah mati lampu jam 9 malam. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Dia buka pintu. Allahu la ilaha illal qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Lahu ma fis sama. Kenapa hantu ini nggak pergi? Aku istri apa? Inilah bahayanya. Kalian anak muda boleh tertawa sekarang, tapi ini bisa saja terjadi pada istri kalian. Maka pilihlah perempuan-perempuan bontang yang solehah, yang religius, yang agamis. Takbir. Yang takbir yang belum nikah. Anak udah doremi pasula sido. Amin. Allahu Akbar. Jaga aja bini di rumah. Kalian ini sudah punya rumah. Yang saya bicarakan ini anak-anak lajang yang belum punya rumah. Dia bicara tentang rumahnya yang baru. Kalian rumah yang udah lama itu aja dempul-dempul dikit, cet-cet dah. Bagaimana kiat mendidik anak agar mudah untuk diarahkan kepada kebaikan. Termasuk menyelamatkan ortunya nanti di akhirat. Mendidik anak itu sejak kapan? Mendidik anak itu sejak mencarikan calon ibunya. Karena bibit yang baik ditanam di tanah yang subur, akan tumbuhlah bunga-bunga yang cantik dan indah harum semerbak. Tapi kalau bibitnya kau tanam di tanah yang tandus, akan tumbuh pohon kaktus, dilihat tidak indah, dicium tidak harum, durinya menusuk hidung bengkak. Oleh sebab itu maka carilah perempuan yang solehah. Perempuan yang solehah. Bagi yang belum nikah, yang sudah ada kau jaga-jaga aja lah yang sudah ada. Kalau istrimu solehah, dia hamil, dia sambil masak baca ayat Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Garamnya garam. Allamal Quran. Jadi anak soleh ya nak. Coba kalau istrimu tak solehah. Dia masak. Garam tak ada. Kuku panjang. Kuku panjang. Di atas black kutek, di bawah black daki. Dimasaknya kau bakwan. Sebelah kiri pula tuh. Enak bakwan mama ya. Iya. Makanya kalian cari yang solehah. Setelah anak lahir, selama mengandungkan itu apa yang dia baca? Dia baca surat Yusuf. Datang ke Kiai, Pak Kiai, gimana supaya anak saya baik? Baca surat Yusuf. Maksud Pak Kiai supaya anaknya nanti imannya kuat seperti Nabi Yusuf diajak berzina oleh Zulaikha tapi nggak mau. Rupanya dia salah sangka. Disangkanya anaknya ganteng macam Nabi Yusuf. Begitu lahir hitam pendek. Marah sama Pak Kiai. Pak Kiai, kenapa anak saya seperti ini? Kenapa enggak seperti Nabi Yusuf? Suaminya mana? Ini suaminya Pak Kiai. Iya sama. Maksud saya nyuruh kamu baca surat Yusuf, bukan anaknya ganteng macam Nabi Yusuf, tapi imannya kuat. Mohon maaf Pak Kiai, saya salah sangka. Ya nggak apa-apalah, udah terjadi apa boleh buat Pak Kiai. Dia nggak akan marah, dia nggak akan komplain ke kamu. Aku nyesal nikah sama kamu mas, hitam pendek, jelek, busuk, bau. Jangan-jangan aku kena pelet dulu. Dia tetap nerima. Apa kata dia? Mas, aku nggak marah karena Islam mengajarkan rukun iman 6. Iman ke-6 adalah nerima takdir baik dan takdir buruk. Engkaulah takdir burukku mas. Dia ridho nerima.
Dia tidak akan marah mencaci maki engkau. Karena dia berkata, walaupun bagaimanapun juga engkau adalah pilihan terbaik menurut Tuhan untuk aku, Mas. Walaupun kemana-mana orang selalu bertanya, itu supirmu ya? Lalu kemudian setelah anakmu lahir, dia akan menyusukannya. Disusukannya anakmu berapa lama? 2 tahun. Sekarang banyak perempuan tidak mau menyusukan anak 2 tahun. Disusukan anak ke kaleng. Makanya anak pulang sekolah bukan meluk ibunya, meluk kaleng. Tanya Bu Dokter, tanya Pak Dokter Andi Sopyan, apa kata dokter? Coba tengok dinas kesehatan, susukan anak Anda 6 bulan berturut-turut, ASI eksklusif. Insya Allah otaknya akan cerdas, tubuhnya akan sehat, tidak terkontaminasi penyakit. Dulu kita mandi di sungai 6 jam mandi sampai biru bibir, nggak ada batuk, nggak ada demam. Air susu ibu membuat kita kuat, imun kita sehat. Anak sekarang ngelihat mendung aja bersin. Ikatan emosional dekat. Anaknya disusukan ibu. Ibu yang menyusukan anak untuk menghindari kanker payudara. Ibu yang menyusukan anak sekaligus keluarga berencana. Ibu yang menyusukan anak kedekatan emosional antara ibu dan anak. Makanya anakmu jauh dia tetap nelpon, mama mau makan apa? Nanti adik bawakan makanan ya. Anak yang tidak kau susukan, kau titip uang pun dia lupa. Mana titipan mama tadi? Enggak ingat, ma. Lupa. Jangan heran. Kenapa? Karena hubunganmu dengan dia sudah lama putus. Lalu kemudian setelah itu dijaganya. 2 tahun pertama susukan. 2 tahun kedua lari-lari lompat-lompat. 2 tahun ketiga mulai dia mengajarkan surat-surat pendek. Anak sambil motong-motong bawang, motong-motong cabai. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Akhirnya dia ajak sholat. Sekarang kita ketemu perempuan di tepi jalan. Umur 5 tahun. Lipstiknya tebal, rambutnya pirang 3 warna. Merah, kuning, kelabu. Kuteknya merah. Kira-kira anak umur 5 tahun ini yang ngajar siapa? Emaknya. Al-Madrasatul Ula. Ibu adalah pendidik pertama. Sekolah sebelum S1, S2, S3. Pendidik kita yang pertama adalah ibu. Tadi waktu saya makan ada anak kecil berjilbab panjang. Ustadz, anak kecil mencium tangan saya. Anak kecil ingin duduk dekat saya. Kenapa? Karena anak-anak ini dilahirkan oleh ibu-ibu yang soleha. Di mana ibu-ibu soleha itu berada? Di Bontang. Wahai laki-laki yang ingin mendapatkan istri soleha, datanglah kalian ke Bontang. Yang sudah nikah jangan lagi. Lalu Pak Ustadz selanjutnya, sampai kapan anak ini engkau jaga? Perempuan tidak pernah berhenti bertanya, kamu sedang di mana, jalan sama siapa, pulang jam berapa, duit yang kemarin mana, ketika perempuan berhenti ngomel, berhenti merepet, berhenti bicara, saat itu kiamat sudah terjadi pada anak-anak kita. Jangan sampai diam saja. Bu, saya bawa anaknya ya, bawalah. Sampai pagi ya bu, enggak apa-apa. Anaknya hamil bu, ya enggak apa-apa. Jangan sampai kalian laki-laki harus gagah perkasa, perempuan juga harus menjaga. Pak, saya bawa anaknya sebentar jalan-jalan ke kota. Jangan. Ibu juga harus begitu. Bu, kami bawa. Jangan. Jangan sampai bapak bilang, jangan. Sekali tidak. Tidak. Datang ibu dari belakang. Bawalah. Kita dulu lebih parah daripada itu. Rusak anak-anak kita. Harus kita jaga generasi ini insya Allah. Pertanyaan terakhir. Ustadz, apakah haram? Oh, ini pertanyaan yang tadi. Udah tadi. Maka di akhir majelis ini, ada 3 lagi. Masya Allah. 15 menit lagi 2 jam saya ceramah. Saya tahu dari mana? Melihat jam dan rasa kesemutan kaki. Apa hukum keluar 3 hari bersama jamaah tabligh? Keluar 3 hari jamaah tabligh. Apa hukumnya? Di India, jamaah tabligh itu dari India. Namanya Maulana Ilyas dan Maulana Zakaria Kandahlawi. Di India nggak bisa tabligh akbar begini. Di India nggak bisa tabligh akbar begini. Kalau tabligh akbar begini, datang Amitabh Bachchan, Sanjay Dutt, Hema Malini, Rani Mukherjee. Hafal juga Pak Ustaz. Nggak bisa. Maka ijtihad Maulana Ilyas Zakaria Kandahlawi, mereka datang dari rumah ke rumah. Dakwahnya dari pintu ke pintu, door to door. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kya hal hai? Tike kuch kota hai. Kya hal hai artinya apa kabar? Tike artinya kabar baik. Kuch kota hai judul film. Saya pun nggak tahu apa itu.
Aceh. Saya paling bingung ngomong sama orang India. Antara iya dengan tidak goyang kepalanya sama. Saya tanya, KHDK, saya tinggal di hotel kamar berapa? Aceh. Lantai 3 apa 4? Aceh. Maka ini datang dari India. Mereka ulama-ulama ahli hadis. Siapa yang kaya, punya duit banyak, kerja tidak mengikat, 3 hari datang ngajak ke pintu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ayo ke masjid ya. Ayo datang pengajian ya. Mereka inilah yang berdakwah di jalan Allah. Abdul Somad ceramah ke Bontang. Kenapa? Karena diundang Pemko. Abdul Somad ceramah ke Bontang. Kenapa? Karena diundang Badak LNG atau LNG Badak. Tapi mereka yang datang rumah ke rumah, ada yang undang mereka? Tidak ada. Ada proposal untuk mereka? Tidak ada. Mereka datang lillahi ta'ala. Ini jamaah tabligh aliran sesat Pak Ustaz. Kenapa sesat? Karena mereka berjenggot. Nabi Muhammad berjenggot. Karena mereka bersorban. Nabi Muhammad bersorban. Karena mereka pakai jubah. Nabi Muhammad pakai jubah. Kenapa Ustaz nggak pakai jubah? Ini orang ramai narik-narik. Kalau sempat saya pakai jubah, tanggal jubahnya. Maka saya pakai celana biar supaya cepat lari, nanti selesai ceramah langsung masuk mobil pulang. Jangan katakan mereka sesat. Mereka adalah orang yang mengajak ke jalan Allah. Mereka aslinya dulu preman, bertato, kumis tebal, anting-anting, gak kenal agama. Tapi datang jamaah tabligh di terminal, nih preman. Datang, bremo, tato besar, gambar ular kobra. Datang itu jamaah tabligh, memukul ular kobranya. Hei, ayo ke masjid. Berani anting ngajak saya? Besok dia datang lagi. Lama-lama preman ini tersentuh. Datanglah dia ke masjid. Ini bukan cerita bohong. Ini bukan cerita yang diada-adakan. Seorang preman di kampung saya. Rambutnya panjang, punya meja biliar. Tidak pernah sholat. Akhirnya saya pulang dari Mesir. Dia yang jadi imam di masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Saya heran. Siapa ini? Assalamualaikum warahmatullah. Yang punya meja biliar. Saya tanya, abang gimana ceritanya taubat? Ustadz gak pernah menceramahi aku. Aku gak pernah datang ke masjid. Aku gak pernah dengar khutbah. Aku gak pernah nengok tabligh akbar. Tapi ada orang yang datang ke meja biliarku, mengajakku. Siapa itu? Inilah dia jamaah tabligh. Berapa banyak orang dapat hidayah karena mereka. Kalau engkau belum sanggup seperti mereka, jangan ejek olok-olok mereka. Ini banyak orang ngejek. Apa itu? Itu jamaah kompor. Apa itu? Itu jamaah KUPJ. Apa itu KUPJ? Kelompok Ustadz Panjang Janggut. Oleh sebab itu maka mereka dakwahnya lembut. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Ayo ke masjid ya Pak Haji. Jangan ajak-ajak saya. Kamu belum lahir, saya sudah haji. Apakah mereka jamaah tabligh berhenti? Mereka besok ajak lagi. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Ayo ke masjid ya Pak Haji. Kan sudah kubilang kemarin. Ini kening sudah sujud 1000 kali di Masjidil Haram. Catatan amal sudah penuh. Aku tinggal masuk surga aja lagi. Tinggal sana, pergi. Masjid kalian yang jelek itu nggak level ya. Hari ketiga mereka datang lagi. Assalamualaikum Pak Haji. Apa? Mau ngajak lagi? Mau ngasih tahu Pak Haji. Nanti kalau Pak Haji mati kami biarkan ya. Akhirnya Pak Haji pun ke masjid juga. Oleh sebab itu maka dakwah mereka lembut. Apa pernah jamaah tabligh marah-marah mengkafirkan? Enggak. Mereka datang ngasih siwak, minyak wangi, ngasih sorban, ngasih parfum. Ayo ke masjid Pak Ustaz. Kalau nggak setuju mereka nggak marah. Apa pernah jamaah tabligh marah sama saya karena saya nggak berjenggot? Enggak. Apa pernah mereka mengatakan, yang nggak berjenggot masuk neraka? Jangan kelahi gara-gara jenggot. Jamaah tabligh berjenggot dia aja. Aku ngeliat ente berjenggot kayak kambing. Yang berjenggot juga marah. Aku kambing, kau nggak berjenggot anjing. Akhirnya berantem anjing sama kambing. Yang senang siapa? Musang berbulu ayam. Mereka nanya, kenapa mereka kelahi? Gara-gara jenggot. Di masjid lagi. Iya, untung kita nggak ke masjid. Rusak persatuan. Itu tidak terjadi di Bontang. Kenapa? Karena Bontang tertib agamis. Mandiri, aman, nyaman. Kalau terjadi mungkin di dekat-dekat perbatasan luar Bontang. Apa yang harus saya lakukan ketika ibu saya selingkuh sudah 3 kali kedapatan? Apakah saya boleh membenci dan memarahinya? Apa yang sebaiknya dilakukan bapak saya, Pak Ustadz? Engkau dulu lahir ke dunia ini lewat rahim ibumu atau lewat tabung gas 9 kilo? Apakah bisa kau katakan, Mama, aku tak pernah
Tidak pernah kita pernah lalu di perutnya, lalu di rahimnya, dan dia meregang nyawa. Itu tidak bisa kau pungkiri. Oleh sebab itu bahwa dia bersalah, ya, tapi kesalahan dia tidak membenarkan kedurhakaan engkau. Maka caranya bagaimana? Suruh bapakmu menasehatinya. Bapakmu pun kok bisa dia buat selingkuh 3 kali? Kemana bapakmu selama ini? Laki-laki itu kan tahu dia, periksa HP-nya. Tiba-tiba di HP ketawa-ketawa, kik. Kau ngapain siapa? Sama siapa? Sama mantan, bang. Reuni-reuni dia pergi, tanya dia. Ibu-ibu kalau reuni bapaknya ikut. Nanti pergi sendirian, ditanya, mana gambar suamimu? Ini, gantengan aku ya? Iya, bang. Akhirnya semua berawal dari macam. Udah macam abang saya, udah macam adik saya. Berawal dari macam, berakhir dengan macam-macam. Oleh sebab itu ini mesti kita jaga. Nah, dalam kasus begini bagaimana Pak Ustadz? Laki-laki 2. Yang pertama, dia sabar atau dia gugat ke pengadilan. Kalau kau sabar, kau jaga dia. Kalau tidak, kau gugat di pengadilan, maka kasus perselingkuhan paling cepat hakim menjatuhkan talak. Kalau kau sabar, jaga dia dengan baik. Kalau kau tak sabar, kau lepas dia dengan baik. Bunga bukan setangkai, kumbang bukan seekor, patah tumbuh hilang berganti, hilang 1 tumbuh 1000. Gimana? Sabar? Saya sabar Pak Ustadz. Jaga dia sampai mati, saya jaga Pak Ustadz. Lupakan yang lain, lupakan. Jaga dia. Tapi jangan mulutmu berkata sabar, hatimu berkata yang lain. Gimana aku bisa menerima dia? Dia sudah diobok-obok 3 orang. Oke, kertas terakhir. Saya seorang akhwat. Kelihatan dari tulisannya? Ada yang ingin saya tanyakan. Dia kalau nanya sama saya, tulis aja pertanyaan. Ini dia buat, saya seorang akhwat. Dibuatnya tanda titik 2. Ustadz, seorang akhwat, ada ingin saya tanyakan. Ada orang melamar saya, tapi saya sedang menyukai orang lain. Bagaimana ya Pak Ustadz? Ini mancing-mancing aja. Ada laki-laki melamar engkau, tapi hatimu sedang suka dengan orang lain. Maka kau tengok dulu mana di antara 2 laki-laki ini yang bisa menyelamatkan engkau dunia akhirat. Kalau tiba-tiba yang ini datang, ini jantan dia, perkasa dia, dipinangnya kau dengan baik. Ini cuma berani bawa engkau makan mie ayam, bakso, bonceng sana, bonceng sini, pegang tangan, ujung jempol kaki. Maka kau campakkan ini, Fir'aun, ini tak ada gunanya nih. Ini yang Musa yang baik ini. Laki-laki yang baik bukan yang berani membawa engkau di belakang orang tuamu. Laki-laki yang baik adalah yang bertanggung jawab datang. Laki-laki yang perkasa bukan yang datang dengan mobil besar, motor megah yang mewah. Laki-laki yang perkasa adalah laki-laki yang berani berkata, kupinang kau dengan bismillah. Buanglah mantan pada tempatnya. Mudah-mudahan yang tua yang muda, remaja-remaji semuanya diselamatkan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Haji Tengku Kawarzaman. Ingin bertanya kepada Pak Ustadz kita, yaitu Pak Ustadz Somad. Saya ingin menanyakan ada 2 hal. Pertama, saya menanyakan sebanyak-banyak zikir itu mana yang zikir lebih afdal? Itu yang pertama. Kan banyak saya zikir dari itu, mana yang terlebih afdal. Kedua, saya tidak tahu, hadisnya tidak ingat bagaimana kalau kita membacakan kalimat la ilaha illallah itu dihapuskan dosa 4000 dosa. Dosa besarkah apa dosa kecil yang dihapuskan? Itu pertanyaan yang kedua. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, hai orang yang percaya kepada Allah, uzkurullaha, banyak-banyaklah berzikir mengingat Allah, zikran katsira, sebanyak-banyaknya. Tak ada sebut angka. Lalu dari mana dasar para khalifah, mursyidin, kiai, alim ulama mengatakan berzikirlah 1000, berzikir 5000. Abu Hurairah berzikir sebelum tidur malam alfa uqdah, 2000 simpul. Uqdah simpul, diambilnya tali, disimpulnya 2000 simpul, sebelum tidur malam dipetiknya.
itulah dalil boleh membuat angka-angka untuk memudahkan. Karena kita kalau ditanya zikirlah berapa kali Bu ya? Banyak-banyak. 5 kali ganti. Maka kalau ada yang mengatakan berzikirlah 1000, berzikirlah 2000, tidak bid'ah menetapkan angka itu karena untuk apa? Untuk riyadhah. Riyadhah exercise. Proses membiasakan diri, Allah bisa karena biasa. Makanya ada tarekat yang sehari 5.000, ada yang 15.000, ada yang 30.000, ada yang zikirnya model tarik sekali la ilaha illallah, hembus sekali la ilaha illallah, tarik sekali la ilaha illallah, hembus sekali la ilaha illallah, sehingga tak pakai tasbih lagi 24.000 kalau normal. Kalau sudah terbiasa dia, maka tarik dan hembusnya itu normal 24.000. Macam-macam cara orang. Metode-metode itu dikembangkan para ulama sebagaimana metode berkembang pada fikih, usul fikih, mustalah hadis, maka berkembang juga dalam masalah zikir. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang puasa dengan tulus ikhlas maka dihapuskan dosanya yang lalu. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah diampunkan dosanya. Dosa yang mana? As-shaghair, dosa-dosa kecil. Dan dosa itu kepada Allah. Adapun dosa menggeser sempadan sawit bisa dihapuskan dengan 1000 kali la ilaha illallah. Ya'ti yaumal qiyamati bi sholatin. Ada orang yang datang pada hari kiamat, sholatnya banyak, wa zakatin, zakatnya banyak, wa siyamin, puasanya banyak, zikirnya banyak. Tapi ternyata qad syatama hadza, mencaci maki si fulan, wa akala mala hadza, memakan harta si fulan, wa safaka dama hadza, menumpahkan darah si fulan, wa daraba hadza, menempeleng si fulan, wa qazafa hadza, menuduh si fulan, yang mengantri satu kabupaten Pelalawan. Ukhidat hasanatuhu, diambil zikirnya, diambil pahalanya, diambil hajinya, diambil ceramahnya, dicampakkan kepada mereka. Habis pahala dia, sementara yang ngantri masih panjang. Ukhidat khotoyahu, diambil dosa mereka, dosa orang yang ngantri panjang tadi, diambil dosa mereka. Summa turihat ilahi, campakkan kepada dia. Summa turihat finnar, campakkan ke dalam api neraka. Jangan punya sangkutan kepada manusia. Makanya saya setiap selesai tausiah, maukah Bapak Ibu memaafkan segala silap salah Abdul Somad? Dah, selesai. Bukan senang mencari orang Kabupaten Kerinci, Pelalawan di akhirat nanti. Bagus minta maaf di sini. Jangan nunggu Idul Fitri. Kau udah minta maaf, nantilah Pak Ustadz nunggu Idul Fitri. Kalau matinya besok. Yang punya sangkutan-sangkutan, panci yang belum kau balikkan, tukang cucimu yang kau makan titis 10 keringatnya, securitymu yang kau makan gajinya, semua akan dituntut famay ya'mal misqala dzarratin khairan. Jadi yang kalau kau lakukan ini hapus dosa, kalau ini hapus dosa, ini hapus dosa, as-shaghair, dosa-dosa kecil. Wallahu a'lam bishawab. Baik, lanjut Pak, silakan langsung. Kok Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ini yang pertama tentang yang di halaman 29. Maka itu malaikat ada panggilan, berilah kamu, dosa kamu telah diganti dengan kebaikan. Pertanyaannya, ketika majelis itu terselip terucap juga bahasa ghibah atau gunjingan tentang orang lain, apakah itu termasuk akan diganti dengan kebaikan dosanya? Yang kedua, saya pernah di grup WA itu ada penjelasan tentang bulu kucing itu juga najis. Apakah ini benar? Karena saya pernah berdebat dengan istri sampai bertekad masalah kucing. Kan di rumah juga banyak kucing, sehingga tidur di sembarang tempat, dan di situ kami mengkhawatirkan apakah ini benar-benar najis atau tidak bulu kucing itu. Yang ketiga, apakah nanti akan ada yayasan cabang di Pelalawan, cabang yang tadi telah disampaikan oleh yang telah dipresentasikan oleh
Buya tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi di awal kalau masih ingat, pembahasan pertama adalah taubat. Ma min muslimin yuznibu zamban. Kalau ada orang buat dosa, summa yatatahhar, mandi, summa yusalli rak'ataini, salat sunat 2 rakaat, summa yastaghfirullah, istighfar. Jadi kalau sudah taubat, kenapa pula lagi di majelis itu diisi dengan ghibah? Berarti dosa ghibah. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan? Maukah kamu makan bangkai saudaramu? Jadi kalau sudah hadir di majelis zikir, jangan lagi dirusak itu. Taubat dari mulai datang tuh sudah mandi, taubat, bersih, zikir. Kalau ada orang suka ngerumpi, jangan dinodai. Justru dia yang ada di situ tuh merusak majelis. Nabi pernah menyuruh orang pergi ke sana. Kenapa ya Rasulullah? Tak turun rahmat gara-gara kau ada di situ. Bayangkan tuh, orang ramai-ramai datang gara-gara kita ada di situ tak turun rahmat. Nah, jadi jangan rusak majelis orang dengan ucapan kita, dengan perbuatan kita. Dosa kita sendiri pun berat kita pertanggungjawabkan, apalagi sampai dosa kita merusak. Betul-betul taubat kepada Allah, mandi, bersih, suci, zikir, ingat, jangan lagi buat dosa. Yang kedua, ajma'atil ulama, ijma', konsensus, sepakat ulama 4 mazhab semua bahwa bulu kucing dan air liur kucing tidak najis. Jadi istri antum keluar dari ijma'. Kalau ikhtilaf berarti ada satu pendapat yang mengatakan ijma' sepakat semua. Ijma' Quran, hadis, ijma', qiyas. 4 dalil yang disepakati pengambilan hukumnya. Yang 6 lagi ikhtilaf. Sadduz zara'i, qaulus sahabi, istishab, istihsan, urf. Quran, hadis, ijma', qiyas. Sadduz zara'i, qaulus sahabi, istihsan, istishab, urf. Yang lain ikhtilaf. Yang 4 itu sepakat. Jadi tentang tawafat, binatang yang lalu lalang. Dalilnya mana? Dia lalu lalang dulu sama sahabat. Kalau najis, pastilah sahabat yang sedang sholat itu batal sholatnya. Dia sedang sholat, datang kucing. Apa istilahnya? Nyelendot, melepoh-lepohkan ekornya, bulunya. Air liur. Datang kucing menjilat air minum. Apakah jadi najis air minum nih? Tidak, bejana. Beda sama anjing. Idza walaghal kalbu. Kalau ada anjing menjulurkan lidahnya fi ina'i ahadikum, di bejana salah seorang kamu, fa ahriquhu, tumpahkan semuanya. Setelah ditumpahkan, dibasuh dengan 7 air. Salah satu dari 7 itu dengan air campuran dengan tanah. Disama. Demikian tentang bulu dan air liur kucing. Tapi jangan pula gara-gara ini ditampung air liur kucing diminum. Wallahu a'lam. Baik, kita bergeser ke ibu-ibu dulu. Jadi ibu yang di sini ya, silakan Bu. Ada mic-nya? Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Baik, pertanyaan yang pertama, amalan apa yang harus kami lakukan sebagai kaum wanita agar dapat mengantar kami ke jannah maupun kami ataupun suami? Yang kedua, mana lebih baik zikir pribadi dengan zikir jamaah? Yang ketiga, apakah ada doa yang dikatakan doa yang tertunda? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Idza shallatil mar'atu khamsaha. Kalau perempuan itu salat 5 waktu subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Wa shamat syahraha, puasa Ramadan yang fardu yang wajib. Wa hafizat farjaha, dijaganya kemaluannya, tak selingkuh dia. Wa ata'at zaujaha, patuh dia kepada suaminya. Suaminya yang patuh kepada Allah, bukan suami sakau. Qila laha, maka dikatakan kepada si perempuan itu, adkhilil jannata min haitsu syi'ti, min ayyi abwabil jannati syi'ti. Masuklah engkau ke dalam surga dari pintu mana yang kau suka. Ada yang masuk surga dari pintu Rayyan, la yadkhuluhu illa shaimun. Yang masuk dalam surga melalui pintu Rayyan hanya orang yang banyak puasa sunat. Ada yang masuk surga dari babus shadaqah, ada yang masuk surga dari babul jihad. Tapi ada orang yang masuk surga dari pintu mana saja dia mau. Siapa itu? Abu Bakar Siddiq. Kami yang perempuan ini Pak Ustadz, salat khamsaha, shamat syahraha, hafizat farjaha, ata'at zaujaha. 4 dia lakukan. Apa kata Allah Ta'ala? Udkhulil jannata min abwabin, min ayyi abwabin syi'ti. Masuklah engkau ke surga dari pintu mana saja yang kau mau. Insya Allah ibu-ibu ini masuk dari pintu surga yang mana dia mau. Apa sih dua? Zikir sendiri atau berjamaah? Yang bagus nih zikir sendiri atau berjamaah. Kalau ada zikir berjamaah di tanah lapang, di masjid, di kantor, datang. Tapi jangan menunggu zikir berjamaah baru bersih. Ini kadang orang kalau zikir berjamaah semangat bukan main. Menangis yang memimpin, menangis loh. Zikir berjamaah bagus. Turun malaikat, bersama dengan malaikat, turun rahmat, didoakan, dikelilingi rahmat, diturunkan ketenangan. Ada keutamaan fadilahnya. Sendiri pun ada keutamaan fadilahnya. Begitu juga dengan sholat. Ada masanya sholat berjamaah, ada masanya sholat sendiri, tahajud malam. Jadi mana yang lebih bagus Pak Ustadz? Ini bukan cerita bagus tak bagus. Kondisi berjamaah bagus berjamaah, kondisi sendiri bagus sendiri. Ini dua-duanya amalkan. Kira-kira mana yang lebih banyak? Zikir berjamaah atau sendiri? Sendiri. Kita kan lebih sering sendiri. Berjamaah mungkin sekali. Berjamaah istisqa, apalagi zaman sekarang Covid ini tak boleh berjamaah. Wallahu a'lam. Adakah doa yang tertunda? Ya. Qad nara taqalluba wajhika fis sama'. Kami lihat matamu hai Muhammad waktu salat menghadap ke langit. Nabi waktu salat matanya menghadap ke Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Kami akan mengabulkan doamu, kau akan menghadap ke arah kiblat yang kau inginkan. Karena waktu itu salat 17-18 bulan menghadap ke Baitul Maqdis. Diejek sama orang Yahudi. Tengok tuh. Menghadap ke tempat kita kan. Nabi maunya salat itu menghadap ke arah 17 bulan, 16 bulan, 17 bulan berdoa, barulah turun ayat. Fawalli wajhaka syataral masjidil haram. Muhammad SAW 16 bulan, 17 bulan baru dikabulkan Allah. Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Buka tafsir Ibnu Katsir. Berapakah umur Nabi Ibrahim waktu Ismail lahir? 86 tahun. 86 tahun umur Nabi Ibrahim, baru lahir Nabi Ismail. 86 tahun berdoa, baru dikabulkan. Nabi Musa 40 tahun tersesat di lembah Ti, baru dikabulkan. Nabi Muhammad 16-17 bulan, baru dikabulkan. Ini jamaah datang komplain ke Ustaz, kenapa belum dikabulkan Bu ya? Kau berdoa kapan? Baru pagi tadi. Apalah jamaah. Ada doa itu ditunda. Sulitkah bagi Allah membuat ibu hamil?
Nama amruhu idza arada syai'an yaqulu lahu kun. Makana abuki mara'a sau'in, ayahmu bukan preman. Wa makanat ummuki baghiya, emakmu bukan wanita tunasusila. Kata orang Yahudi berkata kepada Maryam, kenapa kau bisa hamil tanpa suami? Mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah bagi Allah. Lalu kenapa lah dibuatnya Ustadz saya ini 10 tahun belum juga punya anak? Allah ingin mendengar doa-doamu di tengah malam. Allah ingin menyelamatkanmu dari anak sakau, LGBT, penjahat, HIV AIDS. Kadang kita ini memaksa Allah untuk ikut keinginan kita. Ini yang jadi masalah. Kita ikut Allah atau Allah ikut kita? Ini kita pula memaksa dia. Ya Allah, aku mau jual tanah panjangnya 25 meter kali 31. Kalau bisa laku besok. Ada amal yang lebih hebat daripada haji mabrur, lebih hebat daripada jihad. Apa itu? Ridho menerima ketetapan Allah setelah usahanya pula gara gini tak berusaha. Ridho. Sesudah orang masuk ke dalam surga, nanti ditanya Allah, "Madza turidun?" Hai penghuni surga, kalian sudah dapat semuanya. Kalian mau apa lagi? Penghuni surga berkata, ada satu yang kami belum dapat ya Allah. Apa itu? Ridhoka. Yang mendapat ridho Allah itu cuma satu. Siapa itu? Orang yang ridho menerima ketetapan Allah Subhanahu. Makanya kalau dia sudah berusaha, sudah berobat, sudah minum jamu, sudah makan kurma muda, sudah ini, ridho sajalah menerima ketetapan Allah. Ridho inilah maqam yang paling tinggi. Sampai-sampai dalam Ar-Risalah Al-Qusyairiyah dikatakan, aku tahu kapan Allah ridho kepadaku. Hah? Bisa pula kau tahu kapan Allah ridho kepadamu? Ya, kapan? Ketika aku ridho menerima ketetapan Allah, disitulah aku tahu bahwa Allah sedang ridho kepadaku. Tapi mencakapkannya aja mudah, mengalaminya air mata darah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kita tak mungkin mengakomodir semua pertanyaan, ya kan? Jadi mungkin yang terakhir dari ibu tadi di belakang. Tadi di belakang ini ada nggak? Ada di. Silakan Bu, yang belakang. Jadi satu pertanyaan saja. Ya kan, dari tadi ini ada 2, ada 3. Kalau dikalkulasikan 10 pertanyaan juga. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami selalu mendoakan semoga kita semua, khusus Tuan Guru kita Ustaz Abdul Somad, diberi umur panjang, disehatkan selalu dan terhindar dari segala mara bahaya. Amin. Cuma satu, karena kata Bapak moderator tadi itu terkait amalan nisfu Sa'ban. Ini memang biasa kita laksanakan, tapi belakangan Pak Ustadz muncul artikel-artikel yang mengatakan bahwa itu adalah perbuatan bid'ah. Mohon penjelasan Pak Ustadz. Jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buku 37 masalah populer saya tulis ketika umur saya 37 tahun. Pembahasan di dalamnya salah satunya tentang nisfu Sya'ban. Sekarang saya sudah berumur 44 tahun. 7 tahun yang lalu dah buku itu ditulis. Masih ditanya, masih ragu juga lagi orang Pangkalan Kerinci. Kalau orang Papua yang ragu masih malu, mungkin buku itu tak sampai. Kenapa lah tak kalian baca buku itu? Andai satu subuh kalian baca satu saja, satu subuh, sebulan 7 hari hatam, yang goyang tentang kunut subuh, yang goyang tentang bismillah jahar, yang goyang tentang doa bersama, yang goyang tentang amalan nisfu Sya'ban. Apalah payahnya membaca buku itu? Habis sholat subuh, baca satu masalah, 37 masalah. Di antaranya masalah nisfu Sya'ban. Allah Subhanahu wa ta'ala, innallaha la yattali'u. Allah memberikan perhatian khusus kepada hambanya pada malam nisfu Sya'ban. Nanti bertepatan hari Ahad malam Senin. Hari Ahad malam Senin. Ahad ini. Ahad malam Senin. Innallaha la yattali'u. Allah Subhanahu wa ta'ala memperhatikan khusus pada malam nisfu Sya'ban.
fayaghfiru li jami'i khalqihi, diampunkannya semua makhluknya pada malam itu. Illa, kecuali 2 orang. Yang tak diampunkan Allah malam nisfu Sya'ban cuma 2. Musyrik, orang yang syirik, orang yang masih kedukun, orang yang masih meminta kepada selain Allah. Yang kedua, musyahin, orang yang belum berdamai dengan musuh, sambung silaturahim. Sahih hadis itu Pak Ustadz. Nasiruddin Al-Albani mensahihkan hadis itu. Kenapa Ustadz pakai tashih beliau? Kenapa tak pakai tashih Syekh Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari? Karena anak buah geng-geng dialah yang melarang nisfu Sya'ban. Maka ku pakai tashih gurunya. Kalian yang kopral-kopral mararang, syekh kalian mensahihkan hadis itu. Hadis tentang Allah memperhatikan pada malam nisfu Sya'ban. Hanya saja cara mengisinya bebas. Yang penting malam itu. Maka tabi'in terbagi 2. Tabi'in yang pertama mengisi di rumah masing-masing. Adapun tabi'in yang kedua diantaranya Imam Makhul. Mereka memakai jubah pakaian kebesaran, membakar bukhur asap harum-haruman, memakai celak, beramai-ramai mereka menghidupkan masjid pada malam nisfu Sya'ban. Jadi menghidupkan masjid pada malam nisfu Sya'ban adalah tradisi salafus saleh. Karena salafus saleh terbagi 2. Yang satu menghidupkannya di rumah masing-masing, yang satu menghidupkannya di masjid. Kita husnuzon, kalau nanti pada malam nisfu Sya'ban tak ada kawan kita yang tak ke masjid, berarti dia pakai pendapat yang di rumah. Tapi tak ada satupun yang menghidupkan malam nisfu Sya'ban di kafe dan di mall. Hidupkanlah malam itu. Makna menghidupkan malam itu apa? Diisi dengan zikir, diisi dengan baca Quran, diisi dengan sholat sunat, diisi dengan doa, dan salah satunya yang kita baca insya Allah, zikir dan doa yang ada dalam 40 hadis insya Allah. Baca Yasin, baca yang lain, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Tuan Guru. Ini mohon maaf sekali lagi kita tak bisa untuk mengakomodir semua pertanyaan karena masih ada beberapa rangkaian acara. Setelah ini mungkin ada reward dari panitia dan lelang madu ya. Oke. Baiklah, untuk di akhir majelis ini kita mintakan kepada Tuan Guru untuk memimpin doa. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma qasim lana min khasyatika ma yahulu bainana wa baina ma'asik. Tanamkan rasa takut dalam hati kami. Dengan rasa takut itu membuat kami tak jadi melakukan perbuatan maksiat. Wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak. Tanamkan ketaatan dalam hati kami. Dengan ketaatan itu kami mendekatkan diri kepadamu dan ke surgamu ya Allah. Wa minal yaqini ma yuhawwinu bihi alaina musibatid dunya. Tanamkan rasa yakin dalam hati kami. Dengan yakin itu kami merasa ringan atas segala ujian yang kami rasakan di dunia. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana. Berikanlah tenaga kami, kekuatan kami, telinga kami, pandangan kami menjadi nikmat bagi kami, jangan menjadi azab bagi kami. Allahumma ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Kalau kau takdirkan kami hidup, jadikanlah kehidupan ini tambahan amal soleh. Wa ja'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Kalau kau takdirkan kami mati, jadikanlah kematian kami itu membuat kami berhenti dari buat dosa ya Allah. Allahumma ja'alna zakirin. Jadikan kami orang-orang yang berzikir, menyebutmu dan mengingatmu ya Allah. Ya muqallibal qulub, engkau yang membolak-balikkan hati, sabit qulubana, kokohkan hati kami ala dinik, dalam agamamu, ala ta'atik, dalam ketaatan kepadamu. Allahumma a'inna, tolong kami, ala zikrika, supaya hati kami ini selalu berzikir mengingatmu. Wa syukrika, selalu bersyukur kepadamu. Wa husna ibadatik, selalu beribadah dengan ibadah yang terbaik. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la taqtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma ja'al akhira kalamina, jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami sampai, malaikat maut mencabut nyawa kami, yang terakhir keluar dari mulut kami la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian. Di sini banyak senior-senior saya, Bang Rais, Tengku Kamaruzzaman, senior saya di Mesir, Al-Mukarram Ustadz Edi Amran, Ketua Basnas kita, yang tadi baru saja saya meninjau Basmat. Ajaklah tetangga, sahabat, kerabat belanja ke Basmat, beli kurma, persiapan Ramadan. Saya sudah belanja tadi 260.000. Ketua MUI kita Al-Mukarram Ustadz Iswadi, mudah-mudahan panjang umur sehat badan. Ketua Mu'alaf Center, tolong bimbing mu'alaf kita ini supaya jangan lagi balik, na'udzubillah. Terima kasih, banyak kata-kata tak berkenan di hati menyinggung perasaan saya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.